Kalau di Indonesia kita suka ditraktir, kita mau ditraktir. Rasanya makan tuh jauh lebih enak kalau ditraktir gitu ya. Di sini enggak. Di sini malah kalau kamu traktir tanpa sebab, kita sepertinya mengunderestimate mereka. Kita jadi kayak mengempatikan mereka tanpa sebab dan mereka nggak suka. Hi there! I'm back. So, in this specific discussion, kita akan sama-sama menggali mengenai do and don'ts atau apa sih yang lumrah dan apa yang tidak wajar sebagai pendatang. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di aturan, tapi sebenarnya kalau kalian bisa berusaha untuk tidak melakukan ini, kalian jauh lebih bisa bergaul dan bisa membaur sama lingkungan dan budayanya. Langsung aja, yang pertama, mereka tuh suka banget sama small chats. Jadi percakapan-percakapan yang ringan, yang spontan, tapi juga ada bentuk apresiasi di sana. Misalnya, di sini banyak banget yang suka anjing, yang suka bawa babynya dalam tanda kutip. Dan kalau misalnya kalian lihat di jalan gitu ya, mereka lagi bawa anjing, just say hi to the dogs and you can say, oh, so cute, what's your name? Atau misalnya, can I touch the dog? What's his name atau what's her name? Jadi kalian bisa kasih antusias kepada anjingnya mereka. Percakapan kecil selanjutnya adalah kalau kalian misalnya ke restoran atau ke cafe dan kalian lagi line up gitu, lagi baris di kasir, kalian bisa nanya, apalagi kalau cafe-cafe ini cafe yang tidak banyak gitu ya, hanya beberapa aja di kota. Kalian bisa nanya kayak, how often you come here, what is your favorite menu here. Jadi nanya apa sih yang mereka suka di sini, apa yang menjadi favorit, apa rekomendasinya mereka gitu. Lalu percakapan kecil lainnya juga bisa mengenai weather atau cuaca, karena again cuaca di Kanada itu sangat beragam. Jadi cuaca itu selalu menjadi percakapan yang asik gitu, kayak misalnya it's freezing outside atau it's warm today, I love it. Jadi meskipun kamu nggak kenal sama orangnya, meskipun ini stranger, semuanya pasti akan into dengan percakapan mengenai cuaca. Jadi itu bisa kalian catat. Nah, kalau misalnya ini sesama cewek gitu ya, terus kalian ngerasa dia cantik gitu, kalian juga bisa compliment, apakah itu tatonya, misalnya, I like your tattoo, or I like your hair, where do you get the dress? It's so beautiful. Atau misalnya dia pakai warna merah gitu, red looks good on you. Dan itu bukan sesuatu yang tidak sopan, itu malah sesuatu yang spontan, apresiasi, dan bisa membangun percakapan yang lebih dalam lagi. Misalnya kalau kalian butuh sesuatu ya coba mulai dengan komplimen-komplimen kecil kayak gini. Yang kedua, biasanya di sini meskipun kita sering dengar kalau budaya barat itu sangat physical touch gitu ya, tapi kalau baru pernah ketemu, apalagi di tempat edukasi atau tempat pekerjaan, tidak lumrah untuk kalian hugging each other atau kissing. Kalau di Indonesia cipika-cipiki gitu, itu nggak lumrah. Jadi yang paling wajar adalah salaman aja. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian lagi di tempat umum, lagi mau nanya sesuatu gitu ya, kalian bisa hampiri orangnya, misalnya mau nanya jalan atau mau nanya di mana ya lokasi ini gitu. Tapi yang harus kalian ingat adalah buat space. Jadi jangan terlalu deket sama orangnya. Misalnya kalian jalan, kasih jarak 1-2 meter and say, hi, excuse me, can I ask about this? Can I ask about that location? Do you know where to go? Blah blah blah. Jadi kasih space, jangan terlalu deket, karena takutnya apalagi kalau mereka bawa anak kecil atau bawa anaknya, mereka akan jadi insecure, takutnya kamu berniat jahat. Jadi selalu buat space. Begitupun kalau misalnya mau masuk ke ruangan profesor atau mau masuk ke ruangan manajer atau teman kalian, stay dulu di depan pintu, jangan langsung masuk, ketok dulu dan stay di pintu, jangan langsung masuk ke dalam ruangan ya meskipun pintunya sudah dibuka. Jadi bikin space, bikin jarak gitu. Yang keempat adalah tetap harus rendah hati dan low key. Aku tahu mungkin nggak sedikit dari kita yang datang dari Indonesia itu cerdas dan punya pencapaian ini dan itu, pernah ikut ini dan itu, tapi as a newcomer
sebagai seseorang yang baru datang ke negeri orang, dan ini berlaku untuk semua negara, try to be humble, jangan di open semuanya, coba simpen, coba pilih lah apa yang mungkin bisa kamu ceritakan, apa yang ditahan dulu, nanti sampai udah waktunya tepat atau sudah deket baru kalian bisa utarakan, terutama ini yang berkaitan dengan achievement, berkaitan dengan pencapaian dan lain-lain. Alright, sekarang kita masuk ke yang don'ts. Yang pertama adalah jangan menginterupsi orang ketika mereka belum selesai bicara. I know, this is not only for English-based countries, bahkan di negara kita pun kalau kita motong pembicaraan orang sebenarnya tidak sopan ya. Tapi terutama di dalam English phrases, biasanya inti kalimat yang mau mereka sampaikan itu di akhirnya. Kalau kita asal potong di tengah-tengah, mereka belum menyampaikan secara utuh, maka kita pun juga jadinya salah kaprah. Bukan hanya kita dianggap gak sopan, tapi bisa aja kita dianggap tidak berknowledge, I could say. Jadi hindari itu, beresin dulu orang bicara, setelah itu baru kamu masuk, baru jump to the conversation. Yang kedua adalah hindari gosip. Jadi kalau misalnya ada satu grup itu, kalian ada di dalam satu grup dan misalnya ada satu orang yang tidak hadir, kalau bisa nggak usah dibahas tentang orang ini, nggak usah disebut namanya. Kalau misalnya perhatian pun coba dipilih lah bahasanya, jangan sampai terdengar atau menjadi ruang untuk kalian membicarakan dia, because aku nggak terlalu tahu kalau di dalam pergaulan remaja, tapi kalau di dalam pergaulan yang udah seumur aku gitu, yang 20-an ke atas, ini dihindari. Karena ketika kamu ngomongin orang lain di depan orang yang ada sama kamu, maka secara nggak langsung mereka kehilangan kepercayaan. Ada trust issue sama kamu. Yang ketiga adalah hindari ekspresi yang berlebihan. Selama aku di sini, hampir 3 tahun, aku nggak pernah lihat ada orang yang histeris nangis di jalan, atau di kampus, atau di tempat makan, ataupun misalnya ketawa yang terbahak-bahak sampai muter-muter di lantai gitu. Aku belum pernah ngeliat sebelumnya. Ataupun marah yang berlebihan juga Grace belum pernah lihat. Mungkin kalau kalian pergi malam-malam gitu ke tempat-tempat yang penuh dengan alkohol dan kehidupan malam gitu ya, mungkin kalian akan temuin hal-hal gitu. Tapi in the daily basis, aku nggak pernah lihat. Jadi hindari emosi yang berlebihan, karena itu tidak akan mengambil simpati orang-orang di sini. Malah kamu dianggap strange, dan mereka akan menghindari kamu gitu. Nah, yang keempat yang menurut aku sebagai orang yang punya bahasa kasih ini, aku agak sedikit nggak setuju, but it is what it is. Di sini kalian tidak bisa atau tidak lumrah gitu ya memberikan hadiah kepada orang tanpa ada sebabnya. Jadi kalau di Indonesia kita bisa kayak kasih kado atau kasih present, kasih uang bahkan kepada orang out of love. Kita mengasihi mereka, kita sayang sama mereka. Bahkan teman-teman yang bukan teman deket kita bisa kasih aja gitu kan. Tapi di sini malah dianggap menjatuhkan atau dianggap aneh gitu bagi mereka. Jadi kalaupun kita mau memberi, berilah di hari-hari yang spesial, misalnya di ulang tahunnya mereka, ataupun Christmas, atau New Year. Bahkan New Year mungkin juga aneh ya mungkin birthday, just birthday. Nah ini juga berhubungan sama nge-treat atau membayari makan, traktir makan. Kalau di Indonesia kita suka ditraktir, kita mau ditraktir, rasanya makan tuh jauh lebih enak kalau ditraktir gitu ya. Di sini enggak, di sini malah kalau kamu traktir tanpa sebab, kita sepertinya meng-underestimate mereka. Kita jadi kayak empatikan mereka tanpa sebab dan mereka nggak suka. Jadi kalaupun mau traktir ya harus dibilang, hey aku mau traktir karena misalnya aku baru dapat kerjaan nih, aku baru dipromosiin, please kali ini aja aku mau traktir gitu. Dan kalau mereka setuju ya kamu traktir. Kalau mereka bilang no it's okay let's split, ya udah hargai juga keputusan mereka. Jadi di sini budaya traktir memang jarang. Bahkan waktu itu aku pernah diundang ini pertama kali aku diundang ke pesta ulang tahun gitu, kita di restoran. Ya aku pikir karena aku diundang, aku di-invite, ya pasti yang orang yang ulang tahunnya yang akan ngebayar gitu kan semuanya. Ternyata enggak, jadi kita pilih bebas dan nanti di akhir di split.
Jadi bener-bener yang wow, aku pikir hanya orang tersebut. Ternyata ulang tahun berikutnya teman-teman aku yang di sini juga memperlakukan tamunya dengan sama. Jadi undang doang, ramein aja gitu. Tapi kamu tetap bayar masing-masing. Jadi ya budaya traktir itu nggak common, dan kalaupun kamu mau traktir orang, coba tanya dulu. Jangan sampai mereka jadi merasa rendah diri. Lalu yang selanjutnya, I think yang kelima ya, under tipping. Itu kalau bisa dihindari. Atau kalau kalian misalnya makan nih di restoran, terus biasanya kan ditanya tuh mau kasih tips berapa. Jadi setelah kamu udah ngeliat harga total misalnya $100, terus akan dilihat di mesinnya mau kasih tipnya berapa persen. Normalnya di sini minimal kasih tips kalau di restoran yang besar itu 20%. 15-20% itu minimal. Jadi jangan kasih di bawah 15%. Kalau misalnya restorannya kecil, minimal 10%, itu udah minimal banget. Jangan sampai kalian pergi tanpa tip atau cuma 5% tip. Dan aku juga baru tahu semenjak beberapa bulan di sini belajar dari teman-teman Kanada, dan mereka bilang that's how it is. Jadi tiap kali ke restoran udah tahu nih. Kalau misalnya aku mau makan makanan ini harganya $20, sebenarnya aku nggak makan $20, aku harus tambahin di kepala aku sama tipsnya juga, sama PPN-nya pasti, tapi sama tipsnya juga. Jadi kita harus betul-betul menghargai pekerja di sini. Yang keenam adalah ada beberapa gesture yang dihindari, misalnya jari tengah gitu ya, itu juga sama di Indonesia kan juga tidak sopan, di sini pun demikian. That's not normal. Lalu juga misalnya kalau kalian makan dan ini tempat makannya formal bersama orang-orang penting, kalau bisa sikunya jangan di meja gitu ya. Kalau bisa dengan etika makan yang benar, sikunya nggak nempel di meja, lalu juga duduknya jangan menyender kayak gitu. Jadi pastiin manner, etika manner di table mannernya kalian harus epic. Dan itu harus belajar, aku pun belajar, don't worry. Lalu juga kayak nguap, kalau nguap itu kalau bisa ditutup mulutnya. Thumbs down juga itu sebenarnya tidak sopan. Kalau kalian sendawa, excuse me, juga harus ditutup mulutnya dan bilang excuse me. So, excuse me. So that's how it is. Dan yang terakhir dari don'ts adalah kalau bisa kalian jangan masuk ke dalam conversation yang tabu, yang berhubungan misalnya dengan seks. Artinya di sini kan di Kanada itu mengakui beberapa banyak gender ya, bukan hanya wanita dan pria, tapi juga ada they, them, ada yang bisex, basically LGBTQ++. Jadi percakapan mengenai seks atau gender itu kalau bisa tidak dibahas gitu ya. Atau juga percakapan mengenai politik, karena di sini juga politik cukup sensitif. Pertanyaan mengenai umur, kalau misalnya memang belum terlalu dekat, mending gak usah nanya umur. Dan juga pertanyaan mengenai gaji, salary, uang, itu juga hal yang sensitif. Jadi untuk hal-hal 4 ini kalau bisa dihindari. Begitupun juga kalau mau kasih compliments sama orang gitu, apalagi yang beda jenis kelamin, kalau bisa jangan terlalu kasih compliments. Jangan, misal kalau di Indonesia kita sesama teman bilang kamu cantik banget sih, ini beda gender ya, manis banget, cantik banget, keren banget, seksi deh gitu. Kalau udah temen deket banget mungkin it's okay, tapi kalau baru yang biasa aja kalau bisa dihindari, karena jadinya kalian bisa dibilang sexual abuse. Sexual abuse kan nggak harus dari tangan ya, tapi dari mulut juga bisa termasuk sexual abuse. Jadi kalau bisa menghindari hal-hal seperti ini, terutama di institusi dan di lingkungan kerja. So, I hope aku menjawab pertanyaan kalian, penasarannya kalian, dan juga bisa mempersiapkan kalian untuk, lebih berhati-hati ketika menjadi newcomer. Tapi aku yakin sih budaya Indonesia itu banyak privilege-nya. Kita adalah budaya yang gak sembrono. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku ngelihat beberapa banyak budaya yang lain yang bukan western, dan mereka jujur
tidak punya budaya sopan santun dan etika manner seperti yang kita punya. Jadi mereka untuk catch up dan untuk masuk ke dalam lingkungan atau budaya ini tuh agak sulit. Sementara Indonesia menurutku udah punya banyak privilege, kayak papa mamaku, orang-orang tua udah selalu ngajarin etika manner. Jadi hal-hal yang tadi aku juga bilang sebenarnya udah nggak jadi PR yang besar. Alright then, I hope you enjoy the videos. Like, comment, and subscribe if you haven't. And please share to those who needs. I'll see you next week. God bless you.